Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ikhwan dan akhwat sekalian, insyaallah kita akan memulai mudarasah salah satu kitab tafsir, tepatnya salah satu ringkasan kitab tafsir, yaitu Al-Khulasah min Tafsir At-Tabari, sebuah kitab yang memuat ringkasan tafsir At-Tabari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tafsir dari isti'adzah ini yang biasa kita terjemahkan, aku berlindung pada Allah dari setan yang terkutuk. Astajiru billahi duna ghairihi min sa'iri khalqihi. Aku mohon perlindungan kepada Allah bukan kepada selain Allah di antara makhluk-makhluknya. Minasyaiton, dari setan, an yadurrani fi dini, yang senantiasa berusaha untuk memberikan madarat kepadaku dalam urusan agamaku. Al-mal'un al-mashtum. Al-mal'un artinya yang dilaknat, yang dijauhkan dari rahmat Allah. Al-mashtum, yang mendapatkan celaan. Wasyaitanu, adapun kata setan fi kalamil Arab, dalam bahasa Arab, yaitu kullu mutamarridin minal jinni wal insi wad dawabi wa kulli syai'. Kata setan dalam bahasa Arab sering digunakan untuk mensifati segala sesuatu yang mempunyai sikap durhaka, memberontak, tidak taat perintah, baik dari kalangan jin, manusia, hewan tunggangan, bahkan apapun. Ini adalah tafsir dari isti'adzah menurut Imam At-Tabari. Kita lanjut ke ayat pertama surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, yang kita terjemahkan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Menurut Imam At-Tabari, tafsir dari Bismillahirrahmanirrahim ini, addaballahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bita'limihi taqdima dzikri asma'ihil husna amama jami' af'alihi. Itu bahwa Allah mendidik nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengajari beliau untuk mendahulukan mengingat nama-namanya yang baik, amama jami' af'alihi, sebelum perbuatan apapun, sebelum melakukan aktivitas apapun yang baik. Wa muqaddimun ilaihi fi wasfihi biha qabla jami' muhimmati. Dalam naskah aslinya, wa taqaddama ilaihi fi wasfihi biha. Dan Allah mengajari beliau, Nabi kita, untuk senantiasa mendahulukan, mengingat, melihat sifat-sifat Allah sebelum melakukan aktivitas apapun. Jadi secara makna, taqaddama ilaihi atau muqaddimu ilaihi fi wasfihi biha qabla jami' muhimmati, semakna atau berdekatan dengan taqdima dzikri asma'il husna amama jami' af'alihi. Wa ja'ala ma addabahu bihi min dzalika wa 'allamahu iyyahu minhu li jami'i khalqihi sunnatan yastannuna biha. Dan Allah menjadikan apa yang Dia ajarkan kepada nabinya, yaitu memulai sesuatu dengan bismillah, mengingat namanya, mengingat sifat-sifatnya, itu menjadi sunnah yang hendaknya diikuti oleh semua makhluknya, oleh kita. Wasabilan yattabi'unahu 'alaiha, dan menjadi jalan yang diikuti oleh mereka. Artinya itu menjadi sunnah, menjadi jalan
yang hendaknya diikuti oleh kita semua. Wal makna, adapun makna dari Bismillahirrahmanirrahim adalah abda'u bitasmiyatillahi wa dzikrihi qabla kulli syai. Artinya aku memulai menyebut nama Allah dengan menyebut nama Allah dengan mengingatnya sebelum segala sesuatu. Allahul ladzi ya'lahuhu kullu syai'in wa ya'buduhu kullu khalqin. Allah adalah zat yang disembah oleh segala sesuatu yang mendapatkan peribadatan dari semua makhluk. Rahmanu jami'i khalqihi fid dunya wal akhirah. Dia adalah zat yang bersifat Rahman, yang memberikan rahmatnya kepada semua makhluknya baik di dunia maupun di akhirat. Wa rahimul mu'minin khasatan fid dunya wal akhirah. Dan dia adalah zat yang bersifat rahim, yang memberikan rahmatnya yang istimewa, yang khusus ia berikan kepada orang-orang yang beriman saja, baik di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Tafsir dari ayat ini, asyukru khalisan lillahi duna sa'iri ma yu'badu min dunihi. Yaitu bahwa rasa dan sikap syukur murni milik Allah. Hanya pantas kita persembahkan kepada Allah Ta'ala dan bukan kepada sesembahan apapun selainnya. Mengapa demikian? Bima an'ama ala ibadihi. Dikarenakan dia, Allah, telah memberikan nikmatnya kepada hamba-hambanya. Min ghairi istihqaqin minhum lidzalika. Yang mana hamba itu tidak memiliki hak atas nikmat tersebut. Dan pengertian bahwa nikmat yang kita dapatkan itu hakikatnya bukan hak kita, bukan milik kita, akan tetapi itu murni milik Allah yang Dia anugerahkan kepada kita. As-sayyidil ladzi la shibha lahu wa la mithla fi su'dadi. Salah satu tafsir dari kata Rob adalah as-sayyid, yang kita terjemahkan dengan Tuhan. Dia adalah Rob, dia adalah sayyid, dia adalah Tuhan, yang mana tidak ada sesuatu apapun di antara makhluknya yang mempunyai kesamaan yang serupa dengan Allah dalam kesayyidannya. Sayyid atau Tuhan adalah seseorang yang menjadi tempat harapan, menjadi tempat pengaduan, tempat menjadi bersandarnya seorang hamba. Wal muslihi amra khalqihi bima asbaghu alaihi min ni'amih. Dan salah satu tafsir kata Rob adalah al-muslih, yang memelihara secara telaten urusan makhluknya dengan senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada mereka. Jadi salah satu gambaran sifat Rob dari Allah Ta'ala, yaitu bahwa kita sebagai makhluknya yang Dia ciptakan juga Allah melengkapi kita dengan segala perangkat yang mana kita bisa tumbuh, kita bisa berkembang, bisa hidup secara baik, dilengkapi dengan segala fasilitas yang Allah berikan kepada kita selama di dunia ini. Adapun kata al-alamin secara lughah itu adalah bentuk jama' atau isim jama' dari kata alam. Adapun kata alam sendiri, wal alamu ismun li asnafil umam. Kata alam adalah nama untuk segala jenis umat, segala jenis makhluk. Wa kullu sinfin minha alam. Dan setiap jenis
di antara umat itu adalah alam. Wa ahlu kulli qarnin min kulli sinfin minha alamu dzalikal qarni wa dzalikal zaman. Dan penduduk atau penghuni setiap kurun dari setiap jenis makhluk adalah alam kurun tersebut dan alam zaman tersebut. Fal insu alam wal jinnu alam wa kadzalika sairu ajnasil khalqi. Maka manusia adalah satu alam, jin adalah satu alam, demikian pula makhluk-makhluk yang lainnya. Ada alam jin, ada alam manusia, ada alam tumbuhan, ada alam hewan, dan ada alam yang lainnya. Kullu jinsin minha alamu zamanihi. Dan setiap jenis dari umat tersebut itu adalah alam zamannya. Rahim Rahmani jami'i khalqihi fid dunya wal akhirah wa rahimil mu'minina khasatan fid dunya wal akhirah. Ini adalah tafsir dari Ar-Rahman Ar-Rahim yang sudah disebutkan pada tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Saya tambahkan sedikit penjelasan bahwa makna dari Allah itu Ar-Rahman adalah dia memiliki rahmat yang sangat luas yang ia berikan kepada semua makhluknya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan makna dari Ar-Rahim adalah bahwa dia memiliki rahmat yang khusus ia berikan kepada kaum mukminin baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, segala nikmat, segala fasilitas yang Allah berikan kepada makhluk di dunia yang dinikmati oleh semua makhluk, baik itu manusia, baik muslim maupun kafir, baik orang yang mukmin maupun orang yang fasik, maka semua itu salah satu gambaran dari rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Dan makna dari kata Ar-Rahim adalah bahwa dia zat yang memberikan rahmat yang istimewa yang khusus ia berikan kepada kaum mukminin baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, salah satu gambaran rahimnya Allah adalah bahwa dia memberikan taufik kepada kita untuk bisa beramal soleh, bisa melaksanakan perintah, dan bisa menjauhi larangan. Dan itu adalah rahmat yang istimewa yang Allah berikan khusus kepada orang-orang yang beriman saja, yang mendapatkan taufik dari Allah untuk bisa melaksananya. Adapun bentuk rahimnya Allah di akhirat itu jelas berupa kenikmatan surga yang abadi yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman, yang memang itu menjadi salah satu syarat untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu yamlikul hukma bainahum. Allah adalah zat yang memiliki otoritas untuk mengadili di antara mereka, di antara para hamba. Wa faslal qada. Dia adalah zat yang memiliki otoritas putusan hukum. Mutafarridan bihi duna sa'iri khalqihi. Mutafarridan bihi artinya dialah zat yang secara tunggal memiliki otoritas hukum untuk mengadili, memberikan putusan hukum duna sa'iri khalqihi, dan tidak ada satupun makhluk yang berserikat dengan Allah untuk bisa menjadi pemberi putusan di antara hamba-hambanya di akhirat nanti. Wala yamliku ahadun ma'ahu hukman fi yaumil hisabi wal mujazati bil a'mal. Dan tidak ada yang memiliki hukum seorang pun bersamanya
di hari hisab, yaitu hari pembalasan atas amal-amal hamba. Dengan kata lain, makna dari Malik Yaumiddin adalah bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang mempunyai otoritas untuk mengadili, menghukumi permasalahan di antara hamba di akhirat nanti, dan dialah zat yang mempunyai otoritas untuk memberikan putusan hukum, dan dialah zat yang secara tunggal memiliki otoritas semua itu. Dan tidak ada satupun di antara makhluknya yang berserikat dengan Allah di akhirat nanti untuk memberikan putusan terkait dengan urusan hamba-hambanya.